kesempatan kali ini, kami akan mengerjakan tugas teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Erikson Simbolon, MPD. Nah, terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yeni Yunita Parabarus. Saya Crispin Ignatius Situpu. Saya Olivia Nurani Tarigan. Saya Nurani Tarigan. Selamat menyaksikan. Biografi Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1884 di Akron, New York. Ia tinggal dan besar di daerah bernama Michigan dan menempati satu kelas selama bertahun-tahun. Dikarenakan Hull menempuh pendidikannya beberapa kali terputus karena sakit yang diderita dan keluarga yang mengalami masalah keuangan. Namun, setelah lulus dia menjadi pendidik dan mengajar di sekolah negeri yang kecil di Michigan. Teori Hull. Teori Hull adalah teori belajar behavioristik yang dipengaruhi oleh adanya teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seluruh fungsi tingkah laku itu berfungsi supaya kelangsungan hidup tetap terjaga. Maka dari itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis dalam posisi sentral. Teori ini hampir mirip dengan teori behavioristik yang lain, karena dalam teori Hull mengemukakan dasar stimulus respon dan adanya reinforcement. Di dalam teori ini juga lebih mementingkan hasil yang berupa perubahan tingkah laku daripada proses yang telah dijalani. Menurut teori Hull, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan atau drive, seperti lapar, haus, tidur, hilangnya rasa nyeri, dan sebagainya. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis ini, walau respon yang datang bermacam-macam bentuknya. Teori ini tidak terlalu banyak dipakai dalam dunia praktis, apalagi setelah teori Skinner diperkenalkan, meskipun tak jarang dipakai dalam berbagai macam eksperimen pada laboratorium. Karakteristik teori Hull. Karakteristik belajar teori Hull bisa diskemakan seperti ini. Rangsangan atau stimulus, variabel intervening, tanggapan atau respon. Pada teori Hull, terdapat beberapa butir postulat yang diajukan, antara lain: 1. Hubungan antara impuls dengan sensori. 2. Tingkah laku yang tidak diamati. 3. Respon mengakibatkan kelelahan yang mengganggu keluarnya respon bersyarat. 4. Faktor-faktor yang cenderung mengganggu respon yang dipelajari berubah berdasarkan waktu ke waktu. 5. Jika respon yang mempunyai nilai MRR besar mungkin yang muncul, maka terdapat dua respon yang tidak bersesuaikan muncul dalam waktu yang sama. Penerapan teori Hull. Pembelajaran merupakan proses di mana seseorang mengubah perilakunya dalam upaya memenuhi kebutuhan. Pembelajaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi ada kalanya individu tidak perlu melakukan proses belajar dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Hal itu disebabkan karena adanya kebiasaan dan naluri atau insting. Proses pembelajaran akan benar-benar terjadi apabila pemenuhan kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh kebiasaan dan naluri. Dengan adanya kebutuhan, individu akan mengkaji dalam dirinya, apakah ia mampu atau tidak memenuhi kebutuhannya tersebut. Apabila tidak mampu, ia akan melakukan pembelajaran dalam rangka menemukan perilaku yang baru. Rangkaian aktivitas dalam proses pembelajaran seperti berikut. Pertama, individu mempunyai kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, individu melakukan persiapan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, individu memahami situasi lingkungan di mana ia menemukan pembelajaran. Keempat, menafsirkan situasi tersebut. Maksudnya adalah individu melihat berbagai aspek dalam pembelajaran. Kelima, individu melakukan aktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Keenam,
Individu mendapatkan umpan balik terhadap apa yang telah ia lakukan, seperti pengetahuan baru, perilaku yang baru. Di dalam rangkaian aktivitas tersebut, ada teori behavioristik di dalamnya, karena adanya interaksi, stimulus, dan respon, menghasilkan perubahan perilaku. Sekolah adalah lembaga pendidik yang di dalamnya terdapat pembelajaran yang dilakukan di ruangan bernama kelas. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang baru kepada peserta didik yang diberikan oleh pendidik, agar peserta didik mempunyai tingkah laku yang baru. Perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik merupakan proses akhir atau hasil dari belajar. Menurut teori behavioristik, dalam melakukan pembelajaran di kelas, pendidik dapat menerapkan teori belajar yang sesuai dengan kondisi pembelajaran, mata pelajaran yang ditempuh, dan karakteristik dari peserta didik. Sekian video dari kami. Terima kasih. Horas Menjual-jual.